Kemudian ruang state-nya juga ada, nantinya ada discrete. Oke. Kemudian proses dengan increment bebas, yaitu suatu proses stokastik xt di mana t-nya anggota t memiliki increment bebas ya, jika untuk semua t 0 kurang dari t1 kurang dari t2 kurang dari sampai kurang dari tn. Nah, pubah acak xt1 kurang xt0 kemudian xt2 min xt1 sampai xn kurang xn min 1 itu bebas gitu ya. Jadi tidak tumpang tindih nilainya ya. Nah, selanjutnya kita lanjutkan. Nah, berikutnya itu rantai Markov discrete. Jadi salah satu dari model proses stokastik itu adalah rantai Markov, gitu ya, rantai Markov. Di mana rantai Markov ini diperkenalkan pertama kali oleh S.S. Markov pada awal abad ke-20, gitu ya, pada abad awal ke-20. Dengan proses Markov, kita dimungkinkan untuk memodelkan fenomena stokastik dalam dunia nyata yang berkembang menurut waktu. Oke. Masalah dasarnya yaitu menentukan deskripsi state, ini keadaan yang sesuai, sehingga proses stokastik yang berpadanan akan memiliki sifat Markov. Sifat Markov itu bagaimana? Sifat Markov itu yaitu pengetahuan pada state saat ini adalah cukup untuk memprediksi perilaku stokastik dari proses di waktu yang akan datang. Jadi dengan kata lain, probabilitas suatu state pada waktu ke n hanya tergantung pada kondisi state pada waktu ke n-1. Ini contohnya, cuaca besok itu hanya bergantung pada cuaca hari ini. Nah, biasakan seperti itu, gitu ya. Dari cuaca itu akan prediksi cuaca kan. Jadi cuaca besok itu hanya bergantung pada cuaca saat ini. Nah, itu merupakan sifat Markov, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Rantai Markov discrete itu definisinya seperti ini. Proses stokastik Xn di mana n-nya sama dengan 0, 1, 2 dan seterusnya. Ini apa? Ini discrete ya. Parameternya discrete. Dengan ruang state atau ruang keadaan atau state space itu 0, 1, 2 discrete juga. Ya, disebut rantai Markov dengan waktu discrete jika untuk setiap n sama 0, 1, 2 dan seterusnya berlaku ini peluang atau probabilitas xn plus 1 sama dengan j, di mana xn itu sama dengan i, xn min 1 sama dengan i n min 1, sampai xi-nya sama dengan i1, dan x0-nya sama dengan i0, itu sama dengan apa? Probabilitas xn plus 1 sama dengan j, di mana xn-nya sama dengan i. Untuk semua kemungkinan nilai dari i0 sampai j itu 0, 1, 2, dan seterusnya. Artinya kalau misalkan di dunia nyata, jadi peluang misalkan xn plus 1 itu besok ya, peluang cuaca besok misalkan hujan itu hanya dipengaruhi oleh cuaca saat ini, gitu ya. Nah, cuaca saat ini misalkan itu bisa hujan, bisa cerah, gitu ya, atau bisa berawan, dan lain sebagainya, gitu ya. Pokoknya membentuk sifat Markov, gitu ya. Sifat Markov itu gimana? Jadi keadaan atau probabilitas suatu kejadian yang akan terjadi misalkan besok itu hanya bergantung pada kejadian di masa sekarang, gitu ya, atau kejadian saat ini. Misalkan ini contohnya. Oke, sekarang kita jawab satu persatu. Nah, bagaimana proses stokastik dari masalah tersebut? Oke, pertanyaannya ini. Bagaimana proses stokastik dari masa tersebut? Jelaskan state space atau ruang keadaan dan parameter space-nya atau ruang parameternya ya. Kemudian mengapa sifat Markov berlaku pada masalah ini? Dan susun matriks stokastik dari masalah tersebut. Nah, misalkan Xn merupakan banyaknya pelanggan yang pindah dari perusahaan satu ke perusahaan lainnya di bulan ke N. Oke, di bulan ke N. Karena kan tadi datanya dari bulan Juni ke Juli ya, berarti berbulan. Oke, berpindah dari perusahaan yang satu ke yang lainnya. Berarti proses stokastiknya gimana? Ya, Xn di mana N-nya besar sama dengan 1.
gitu ya. Ini N menunjukkan bulan ke N ini besar sama dengan 1. Kemudian state space. Nah, state space untuk masalah ini yaitu 1, 2, 3. Kenapa 1, 2, 3? Karena hanya ada 3 perusahaan kan. Misalkan indeks 1 itu misalkan untuk X, indeks 2 untuk Y, kemudian indeks 3 untuk Z. Gitu ya. Jadi kan hanya ada 3 si ruang state-nya. Kemudian parameter space-nya itu discrete. Kenapa? Ya kan tiap bulan. Itu discrete ya. Kemudian karena perpindahan pelanggan dicatat tiap akhir bulan. Oke, kan tadi per bulan ya, 1 Juni, Juli. Nah, jadi ruang keadaannya itu discrete. Kemudian ruang parameternya juga discrete. Gitu ya. Oke, kemudian sifat Markov berlaku karena perpindahan pelanggan dari perusahaan satu ke perusahaan lainnya pada bulan ke N bergantung hanya pada bulan ke N-1. Jadi, perpindahan pelanggan dari perusahaan satu ke perusahaan lainnya pada bulan Juli ya, itu hanya bergantung pada perpindahan pelanggan dari bulan Juni gitu ya. Oke. Ke N-1. Kemudian susun matriks stokastik dari masa. Oke. Ini matriks stokastik. P sama dengan P11, P12, P13, P21, P22, P23, P31, P32, P33. Nah, ini kenapa sih bisa 0,8, ini 0,07, ini 0,083 ya. Kemudian ini 0,1, 0,9. Kenapa bisa seperti itu? Nah, dari data ini kita bisa melihat nih ya. Oke, P11 misalkan. Nah, jadi matriks ya dari X ke X. Berarti yang bertahan atau setia di perusahaan atau perusahaan makanan ya, makanan dengan merek X. Itu P11 ya. P11 itu apa? Nah, berarti kan ya asalnya berapa? Asalnya kan 200 nih. Berarti kan 200 gitu ya. Dikurangi berapa? Ini lihat. 200 kan berkurang. Nah, lihat ini. Berkurang ke Y, kemudian pindah ke Z. Berkurang 20 ke Y, 20 ke Z kan? Berarti 40. Ya. Dibagi berapa? 200. Jadi berapa? 160 dibagi dengan 200 kan? Jadi berapa? Oh, jadi 0,8. Oke, sekarang P12. Ini artinya apa? Berarti peluang banyaknya pelanggan yang pindah dari X ke indeks 2. Indeks 2 kemana? Ke Y. Nah, berarti kan ini 20 ya. Ya, berarti 20 dibagi dengan 200. Berapa? 20 bagi 200? 0,1 ya. Nah, 0,01. 0,1. Oh, 0,1 ya. Oke, 0,1. Kemudian P13. Berarti peluang pelanggan yang pindah dari X ke Z. Berapa? 20. 20 dibagi 200. Berapa? 0,1 juga. Nah, sekarang kita jumlahkan, benar tidak? Ini sama dengan 1 karena jumlah pelanggan harus 1 ya. P11 tambah P12 tambah P13 itu harus sama dengan 1. 0,8 tambah 0,1 tambah 0,1 berapa? Oh, 1 benar. Sekarang kita cek peluang 21. P21. P21 apa? Peluang pelanggan yang berpindah dari Y ke X ya, dari Y ke X ya. Oh, 35 ya. Nah, 35. Berarti 35 per 500. Berarti berapa? 0,0. Kan itu 0,35 ya. 0,50, 0,07 ya. 0,07. Sekarang P22. P22 berarti
yang setia ya, yang setia di perusahaan makanan ringan merek Y. Jadi dari perusahaan merek Y berpindah ke Y, berarti kan tidak berpindah kemana-mana, dia setia ya. Berarti berapa? 500 kan? Dikurangi berapa? 35 ini ke X, 15 ke Z, kurangi 50 berarti kan? Berarti berapa? Dibagi 500, berapa? 450 dibagi dengan 500. Berarti 0, berapa? 0,9 ya. Sekarang P23. P23 berapa? Oke, 15. Berarti dari perusahaan mereknya ke perusahaan Z. 15 dibagi 500. Berapa? 0,03. Gitu ya. Oke, sekarang saya jumlahkan. Benar ke 1? Oke, benar. Nah, kemudian yang P31 juga sama seperti ini ya. Ke P31 berarti yang asalnya dari Z ke X. Berapa? Nih, Z ke X 25. Berarti 25 per 300. Gitu ya. Oke, begitu ya, seperti itu. Jadi kita samakan coba ya. P11 0,8, P12 0,1, P13 0,1. Benar gak? Nah, benar ya. 0,8, 0,1, 0,1. Kemudian nih plus 21-nya 0,07, 0,9, 0,03. Ya, nah seperti itu. Jadi matriks stokastiknya seperti ini. 0,8, 0,1, 0,1, 0,07, 0,9, 0,03, 0,083, 0,067, 0,85. Seperti itu, gitu ya. Paham ya? Oke.